Ya, sekitar 2 tahun lalu itu alhamdulillah Bang sekali. Mungkin kalau bisa dibilang rezeki yang paling besar di hidup saya itu ya itu dapat hidayah. Karena kalau tahu hidup saya sebelumnya itu sangat nggak mungkin ada di sini, itu nggak mungkin ada di dalam masjid gitu. Dari kecil itu udah dibesarkan tuh dalam lingkungan yang hari Minggu tuh nggak boleh bolos, kalau di kita namanya TPA itu nggak boleh terlambat, nggak boleh bolos gitu. Udah remaja makin giat lagi, mungkin kalau kayak kita tuh remaja masjidnya ya gitu. Udah besar lagi, kerja, menikah sama ya istilahnya Pak Ustadznya mungkin ya kalau di sini. Iya gitu. Gimana caranya bisa sampai akhirnya seperti ini? Kalau bukan Allah tuh nggak mungkin. Jangan nggak orang heran, saya aja sendiri heran waktu itu sampai saya tepuk-tepuk begini, Bu, saya lagi kenapa sih gitu ya, ini saya lagi kenapa gitu, mau dibendung nggak bisa gitu ya, mau pura-pura merem gitu lah. Udah tahu nih pasti kalau diterusin bakal berantakan, cari masalah lah gitu. Tapi mau dilawan gak bisa gitu kalau memang sudah Allah ya. Jadi waktu itu lucu juga cara Allah macam-macam ya. Saya ada di komunitas mualaf, ada yang dapat hidayah karena dikasih jus harga berapa, 15.000, paling mahal di mall mungkin 50.000. Itu bisa jadi jalan hidayah. Nah kalau saya itu karena pandemi lagi suruh rajin pakai masker ya, dari tadinya nggak biasa pakai masker sampai harus pakai masker kemana-mana, harus rajin cuci tangan, nggak boleh salaman dulu gitu ya. Nah satu kali saya itu lagi rapat di balai kota, ngelewatin Masjid Fatahillah, di sana masjidnya namanya. Ada ibu-ibu seperti Umi Saladin ya memakai niqab gitu. Dulu nih mohon maaf, saya dulu mikirnya ngapain pakai tutup sampai kelihatan cuman mata doang gitu, emang orang ngelihat muka aja naksir suka mikir gitu. Atau di kantor ibu-ibu bapak-bapak ada yang nggak mau salaman gitu ya pas halal bihalal, emang kena tangan aja emang naksir gitu suka mikir dulu dalam hati gitu. Anehnya hari itu malah Allah kayak memuliakan wanita memakai niqab ini, malah kayak saya kayak diarahkan untuk memperhatikan beliau gitu ya. Pakai niqab kayak kita sekarang ya, dipaksa pakai masker kayak orang pakai niqab. Terus saya lihat beliau nggak mau salaman ya sama walaupun temannya, beliau begini gitu. Yang bukan mahram kan nggak jabat tangan. Terus juga jaga wudhu, bukan karena mau sholat aja, mungkin batal wudhu gitu ya. Dari situ saya tertarik untuk ngulik-ngulik lah gitu ya. Tapi dari sisi kesehatan, belum dari tentang Islamnya gitu. Cuman waktu zaman pandemi itu ada penelitian dokter di luar negeri dibilang kalau virus itu tuh nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita, tapi diam di rongga hidung kita sekitar 3-4 jam. Terus dibilang juga kalau orang Islam tuh bisa jaga wudhunya, harusnya orang Islam tuh orang terakhir yang kena corona. Saya masa sih, saya pikir gitu ya. Saya hitungin, saya coba hitung waktu sholatnya gitu ya. Saya pikirkan wudhu tuh cuman kalau mau sholat gitu. Saya taunya subuh jam 5, habis itu zuhur jam 12, lebih dari 3-4 jam, pantesan bisa kena corona saya mikir. Tapi oh iya ada sholat duha ternyata gitu ya di antara waktu itu. Terus ke asar pas 3 jam, jam 3 saya bayangannya. Terus maghrib jam 6 pas 3 jam. Ke isya cuman 1 jam. Isya ke subuh kan jauh banget lagi gitu, lebih dari. Ternyata ada sholat sunnah sebelum tidur, ada sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat witir, mau sholat taubat, bisa di situ gitu ya. Oh iya ya, bener juga gitu. Terus lagi nyari manfaat gerakan sholat, tapi semua dari medis,
nggak mikir keutamaan, fadilah, itu belum sampai sana. Cuman takjub aja, kok ajaran yang sudah dulu belum tahu 14 abad lalu, taunya ajaran berabad-abad lalu kok sinkron ke hari ini gitu. Jadinya nggak mungkin kalau bukan Allah ya gitu yang suruh gitu kan. Mungkin di zaman Rasulullah juga belum semaju ini gitu kan. Saya kebetulan di dunia kesehatan kan ya, kita kalau mau operasi ada cuci tangan, itu mau sebelum operasi itu juga ada langkah-langkahnya gitu ya. Saya pikir kok sama ya yang WHO suruh, baru ditemukan sekitar 2011 lah ya, itu suruh cuci tangan itu dari sini ke sini gitu, bukan kebalik begini. Persis ya dengan wudhunya orang Islam. Saya pikir gitu, kok bisa gitu. Kita baru tahu di abad 1920 gitu penelitiannya, tapi kok udah tahu dari sebelum-sebelumnya gitu. Banyak saya kulik-kulik tentang sunnah yang saya tahu gitu ya. Kenapa Rasulullah tuh kalau mau tidur dimatiin lampunya gitu kan. Ternyata itu justru merangsang imun kita untuk melawan kanker. Masya Allah gitu ya. Kenapa duha tuh disunahkan jam sekian, itu lagi hormon. Masya Allah, anak soleh. Masya Allah. Kemudian itu waktu duha juga ternyata itu hormon kortisol tertinggi itu di jam-jam sholat duha. Jangankan ibu-ibu yang bekerja ya, ibu-ibu yang di rumah juga kan ditinggal anaknya, ditinggal suaminya keluar, emang di rumah nggak stres kan, mikir nanti masak apa gitu ya. Ternyata Masya Allah gitu. Jadi banyak hal itu akhirnya 2 minggu tuh galau, mengerjakan yang lama udah mulai ragu, mengerjakan yang baru juga kan belum bisa. Akhirnya saya cerita sama satu teman gitu, belum tahu ada pergaulan laki perempuan ya, jadi ceritanya sama laki, karena cuman mikirnya kalau perempuan ember, bocor gitu, bocor halus ya. Kalau dibilang jangan bilang siapa-siapa, nanti semuanya udah denger gitu kan, soalnya saya perempuan juga. Jadi waktu itu mikirnya sesimpel itu doang, kalau bapak-bapak kali nggak ember gitu. Nah akhirnya saya pilih tuh di Instagram, waktu itu ada temen lari gitu ya. Itu suka posting setoran hafalan anaknya. Ini kayaknya pria soleh, anaknya aja soleh ya gitu. Saya beranikan itu DM beliau, bang mohon maaf kayaknya saya tertarik dengan Islam. Saya ngomong gitu, Masya Allah, takbir beliau ya, Allah Akbar gitu ya, tapi beneran soleh. Jadi langsung bilang juga, tapi mohon maaf kalau di Islam gak boleh nanyanya belajar Islam ke saya gitu ya, disuruh ke Mualaf Center ya, ini asuhannya Coach Steven. Alhamdulillah masih nanya lagi saya, waktu saya nyari website hubungi Ikhwan Akhwat gitu. Saya belum tahu artinya, nanya lagi, bang saya tanya yang mana ini, kirain nama orang Ikhwan sama Akhwat. Yang Akhwat gitu pesan beliau. Terus dibilang juga, nanti kalau ustazahnya menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah dilanjutkan katanya gitu. Kalau beliau nggak mengajarkan tauhid untuk yang pertama kalinya juga nggak usah dilanjutkan, karena itu yang harus kamu tahu lebih dulu. Ya siap lah gitu ya. Alhamdulillah di 15 Maret 2020 itu saya ingat betul, Ahad, janjian jam 9 kurang 10 sampai di sekretariat Mualaf Center itu. Diterima ustazanya malah langsung astagfirullahaladzim. Saya kira ya kenapa nih, ternyata itu hari pertama lockdown, tapi beliau lupa cancel schedule sama saya. Nah terus tapi langsung udah gak apa-apa saya yang lupa kata ustazanya. Udah saya baru masuk, ada yang lain, tamu-tamu lain tuh baru mau belajar ngaji mungkin ya, tapi yang lainnya semua di reschedule untuk waktu yang tidak ditentukan sampai waktu yang tidak ditentukan, karena kan posisi waktu saat itu ya nggak tahu lockdown sampai kapan. Alhamdulillah saya diterima, dan betul beliau nggak tanya saya udah punya anak atau belum, punya suami atau belum, cuman ditanya kenapa kesini gitu. Tadi saya cerita saya tertarik ya dengan ajaran Islam, soalnya latar belakang saya medis. Ustazahnya ini insinyur pertama wanita di Indonesia, jadi kebayang menyampaikannya itu logikanya masuk,
iman juga masuk gitu ya. Masya Allah, betul, nggak menjelekkan agama sebelumnya. Kemudian juga tauhid yang diajarkan, Allah nggak bisa disamakan dengan makhluk, rukun iman, rukun Islam, sampai azan zuhur. Azan zuhur beliau tanya, jadi mau gimana? Ya udah Bunda, saya belajar dulu, saya bilang. Terus Bunda bilang, boleh belajar ngaji sini, tapi mohon maaf, belum dihitung pahalanya, argonya belum jalan. Kenapa gitu Bunda? Saya belum syahadat. Oh gitu, memang syahadat isinya apa Bunda? Percaya Allah itu esa. Percaya tadi dari penjelasan Bunda, saya bilangnya percaya Muhammad utusan Allah. Percaya, saya bilang gitu. Ya udah, itu isi syahadat. Ya udah, saya syahadat. Nggak mikir abis ini tuh gimana gitu ya. Bunda juga nggak bilang abis ini haram sama suami yang bukan muslim gitu. Nggak ada sama sekali. Cuman beliau ambilkan gamis, ambilkan kerudung, dituntut syahadat. Habis ini pulang mandi besar, sudah dikenakan kewajiban sholat ya gitu. Belum tahu caranya sholat gitu. Tapi hari itu kalau tadi Teteh nanya apa itu, ya itu kalau boleh dibilang ya hidayahnya cuman tadi pandemi ya mungkin jalan masuknya. Tapi yang menguatkan sampai hari ini, kalau saya pikir-pikir tadi balik ke tauhid lagi, akidah lagi ya. Ternyata ya tauhid ini yang dibawa alasan kenapa Allah utus para nabi dan rasul ya, dari awal sampai akhir itu ya tauhid ini gitu. Susah-susah ya, maksudnya sampai berganti begitu banyak nabi dan rasul gitu kan, sampai akhirnya Islam datang dan menyempurnakan seluruh syariatnya. Itu Masya Allah gitu. Jadi itu yang kalau bisa dibilang mungkin kesadaran itu yang sampai hari ini ya, istilahnya waktu itu udah mikirnya udah harga apapun yang saya bayar di depan, udah yang penting saya kembali sama Allah gitu kan. Iya, kehilangan apapun ya Allah maha segalanya gitu, maha mengembalikan gitu kan. Kalau tadi udah mikirnya sebatang kara bakalan hilang keluarga, hilang anak, hilang suami, udah semuanya gitu ya. Itu terus tapi mikirnya, tapi kalaupun Allah nggak kembalikan, Allah tuh udah lebih dari cukup gitu. Mau saya sendiri sama Allah aja udah cukup. Masya Allah. Gitu. Jadi waktu itu aja ya. Mungkin kekuatannya sampai insya Allah sampai hari ini sampai dan seterusnya. Ini ya. Masya Allah dokter. Aduh Masya Allah luar biasa ya. Jadi itu Maret saya bersyahadat. Lalu yaitu belum bisa sholat, belum diajarin sholat juga. Jadi saya pakai YouTube tuh kayak imam saya. YouTube yang anak-anak lagi supaya pelan-pelan doa iftitahnya paling pendek. Itu jadi kalau belum azan itu saya udah wudhu. Harusnya kan kita sholat selesai azan gitu ya. Itu enggak, saya sengaja pas azan kan lumayan sedang ramai riuh gitu ya. Itu saya nyalain supaya mengelabui suara YouTube. Karena di rumah saya itu karena banyak anak-anak ya kan, jadi CCTV-nya semua titik. Nyari yang blind spot tuh susah gitu. Ada cuma satu, ternyata itu di depan tempat praktek saya. Itu pun sedikit banget. Kalau mundur dikit belakangnya kelihatan, maju dikit depannya kelihatan dari sana. Jadi itu nyari posisi itu ya. Waktu itu saya ini sih bukan takut gimana gitu. Waktu itu saya doa, ya Allah izinkan saya ketahuannya kalau saya udah selesai baca Al-Quran. Bener tadi Teteh bilang dengan keterbatasan tadi cuma diterangin tauhid, rukun iman, rukun Islam kan, taunya cuma sampai situ gitu kan. Jadi saya takutnya nanti kalau ditanyain tentang Islam saya salah jawab karena belum tahu isi Al-Quran, saya malu-maluin Islam gitu doang, jelekan Islam gitu. Nah jadi waktu itu berdoanya seperti itu dan memang Allah kabulkan gitu. Nah waktu itu struggle-nya tentang belajar sholat lah ya gitu, ngumpet-ngumpet gitu. Kalau udah rokaat ketiga, rokaat keempat tapi dengar suara langkah kaki, ya udah berhenti, langsung buka, langsung rapi-rapi kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau sholat tuh mukenanya tuh lepek karena keringet sejagung-jagung, mungkin kalau bisa digambarkan ya, karena kan deg-degan gitu.
Terus setiap udah selesai tuh, alhamdulillah ya Allah bisa sholat zuhur, mudahkan ya Allah nanti sholat asar gitu. Udah hidup tuh bener kayak buku Ustadz Agim ya, dibilang hidup tuh hari ke hari tuh kayak waktu sholat ke waktu sholat lagi, mikirnya cuman itu aja. Waktu itu ya nggak mikir tengah-tengahnya tuh, saya nggak pikir gitu, udah cuman bisa sholat itu udah alhamdulillah. Saya pikirnya nanti kalau ketahuan ya udah saya diapa-apain, ya udah meninggal dalam keadaan Islam, saya udah gitu aja gitu. Terus udah nggak mikir lagi juga. Setiap ditanya, ada temen tanya, alhamdulillah di kantor ada yang tahu saya ini, terus ditanya tapi rencana ke depan gimana? Nggak tahu, saya bilang gelap, pokoknya saya mau melangkah aja yang ada di depan mata gitu, nggak mikir jauh-jauh gitu kan. Tadinya juga berpikir kirain bisa sama-sama gitu ya, ternyata kan nggak boleh ya, Allah nggak ridho gitu. Jadi ya udah gitu. Waktu tahu saya harus Dok Ica, kata teman saya, Dok Ica udah nggak boleh sama suami, haram gitu ya. Oh iya, saya nggak mikir, waduh kemarin teh dijebak gitu ya. Tahu gitu nggak jadi. Kalau saya tahu Bu, mungkin saya nggak jadi. Gitu ya. Namanya kita rumah tangga mah masalah pasti ada gitu. Tapi kan nggak kepikiran waktu itu mau pisah gitu, nggak pikir gitu. Apapun yang terjadi sampai meninggal lah gitu ya. Nah jadi waktu dibilang gitu, oh gitu doang. Cuman kalau bisa bilang samina wa atona ya, belum bisa ngurus perceraian, ya udah pisah dulu kamarnya. Saya di kamar anak tidur, udah kayak gitu. Pokoknya saya dengar apa teh itu ya udah saya lakukan gitu. Ada teman pesan, nanti setiap ini doa ini saya lakukan, nambah terus tuh doanya. Terus abis itu dikasih ayat, jadikan sabar dan sholat penolongmu. Oh ya udah, alhamdulillah saya dapat ayat itu, diingatkan teman-teman seperti itu. Bisa aja mungkin ya sebagai mualaf saya pikir sholatnya aja belum, bacaannya, gerakannya mungkin belum sempurna. Tapi waktu itu bisa aja saya bilangnya, nggak apa-apa kali sekali-kali nggak sholat, Allah maafin lah, situasi tidak memungkinkan gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kok saya dapat taufik hidayahnya tuh bahwa justru saya harus perjuangkan sholatnya apapun yang terjadi gitu ya. Nah alhamdulillah itu saya sampai hari ini tuh saya selalu ngukur sholatnya, kualitas sholatnya saya sekarang sama kualitas sholat saya waktu sempit kemarin gitu. Di lapang, kondisi lapang sekarang apa cuman sekedar gugurkan kewajiban gitu ya, udah selesai sunahnya, fardunya gitu ya, dibandingkan waktu dulu dengan begitu bergantungnya sama Allah gitu ya. Padahal mah tahu diterima apa enggak ya, itu pakai YouTube imamnya belum bisa bacaan sholat, tapi sebegitu bergantung sama Allahnya dah, itu nggak bisa dikatakan dengan kata-kata ya. Nah ujian pertamanya itu teh justru betul pertama harta. Kalau bisa dibilang hartanya tuh bukan apa-apa, saya mah harta nggak punya gitu ya. Kalaupun di rumah ada tempat praktek, saya tuh dokter gigi yang boleh nyicil, boleh ngutang, yang model begitu gratis juga ada gitu ya. Nah apa namanya, jadi jangankan itu ya, berbisnis tuh nggak bisa gitu. Kalaupun praktek ya sekedar mengamalkan ilmu aja yang sudah ada gitu. Tiba-tiba kalau mungkin ingat waktu zaman pandemi itu masker lagi langka, mahal lagi, bisa sampai 350.000, 500.000 sebox. Nah ada pasien nawarin, dok mau nggak saya punya masker 180.000 per box. Lumayan banget di hari-hari itu ya. Tapi minimal dok pesennya minimal 100 box. Oh gampang, nanti saya kumpulin teman-teman kantor, rumah sakit, puskesmas juga lebih dari 100. Saya bilang saya pesen cuma 4 box, teman ada yang pesen 2 box, 3 box gitu ya. Kekumpul-kumpul nilainya tuh 378 juta masker aja. Nah
harinya, harusnya misalnya hari ini ya barangnya dibilang mau datang gitu, uang sudah saya transferkan semua ke yang bersangkutan. Sebenarnya saya kan karena nggak ngambil sepeser pun lah dari yang harga itu, saya ngasih nomor rekening yang bersangkutan langsung ke teman-teman, tapi nggak ada yang mau transfer ke sana karena pikir kan nggak kenal, lagian juga cuma 2, 3 gitu, udah transfer Ica aja, nanti semua digabungin transfer ke sana. Nah itu jadi tanggung jawab saya Bu, itu pelajaran berharga ya. Ternyata barangnya nggak datang Bu, satu pun acan nggak ada yang datang sampai sekarang. Nah padahal saya tuh udah wanti-wanti, itu zaman penipuan masker juga banyak, saya udah bilang ini bukan penipuan kan gitu. Enggak dokter, nanti kalau misalnya barang nggak datang saya jamin saya ganti uangnya balik, sampai hari ini. Gitu. Nah tapi ya itu ya, alhamdulillah ya, saya nggak ngelihat ke orangnya gitu. Kalau ke orangnya mungkin kita kecewa, sedih, sakit hati ya, saya ngelihat pekerjaan Allahnya ya gitu. Oh Allah tuh mau apa dari saya udah nggak punya apa-apa lagi. Kalau keluarga mungkin akan sebentar lagi akan kehilangan gitu ya, harta nggak punya gitu kan, apa saya cuma punya mungkin kepercayaan orang, nama baik saya gitu ya, itu hilang Bu hari itu juga ya kan. Kali saya bisnis abis ini saya kembalikan uangnya pun mungkin nggak ada yang mau beli lagi nanti kalau saya nawarin barang, nanti nggak datang lagi barangnya gitu. Bisa jadi saya mikir sampai begitu, sampai ya Allah gitu ya, aku kayak udah nggak punya apa-apa lagi, muka juga kayak udah nggak punya. Kayak udah malu gitu. Ada yang udah ngelaporin saya ke polisi juga karena dikira terlibat gitu kan. Tapi gimana, saya bawa sertifikat rumah ke bank, kemana, ke temen, ada yang mau pinjemin uang gak, saya nggak punya uang sebanyak itu buat pulangin gitu ya. Gak, zaman pandemi siapa yang mau pinjemin Bu, nggak ada. Sampai udah saya pasrah, keluarga belum tahu saya muslim, dikirimin doa, ayat yang dulu saya cuma bilang makasih mah, suami juga makasih Dedi gitu ya, tapi nggak saya download yang di WA. Saya cuma baru tahu astagfirullahalazim, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itu pun di dalam hati masih bertanya-tanya, kan saya yang dizolimin, kenapa saya bilang saya yang zolim di doa itu ya. Tapi ya udah, katanya itu kalau kesukaran doanya itu, ya udah itu saya doa itu. Terus doa Nabi Ibrahim ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Udah tiga itu doang yang saya ucapin selama di kantor polisi. Saya cuma ngelaporkan bukan dengan harapan uangnya kembali, cuman supaya takutnya ada orang yang ditipu lagi gitu aja. Tapi saya ikhlas, udah itu tanggung jawab saya. Di saat seperti itu ya, alhamdulillah ada teman Bu, dia bilang ini proyek saya uang proyek saya bulan Juli, itu kejadian April, nanti mungkin saya butuhnya bulan Juli, kamu pakai aja. Saya kasih sertifikat rumah saya, kalau saya belum bisa kembalikan ini ya, saya pegang aja sertifikat rumah saya. Gak mau orangnya. Saya udah sampai pegadaian buat yang ngambil itu ya, si sertifikat buat simpannya itu kan, simpannya itu gak mau, suruh bawa pulang lagi mapnya. Masya Allah. Ya itulah ujian pertama saya ya. Ini skip dulu. Nah di bulan Mei, ya itulah jawaban doa saya tadi kan, saya minta ketahuannya setelah selesai baca terjemahan Al-Quran, belum bisa baca huruf Arabnya, belum bisa. Nah itu masuk bulan Ramadan, minggu ketiga, saya ingat betul itu, saya selesai baca terjemahan Al-Quran, langsung deg-degan. Bentar lagi ketahuan gitu. Bener Bu, lusanya kayaknya itu langsung ketahuan. 15 Mei pertama ketahuan, habis sholat isya udah selesai, udah rapi, sholatnya udah rapi, alat sholat udah dirapiin, ketahuan itu alat sholat. Jadi ini punya siapa gitu kan, si Mbak nggak bilang, bukan punya dia gitu kan. Udah jangan pura-pura bodoh, kata suami saya ya, udah meninggal beliau 16 Agustus kemarin gitu ya. Iya, suami saya meninggal, iya mantan suami itu. Itu beliau bilang suruh saya kembali, dikira saya masih belajar.
Dia bilang, kamu nyari apa sih gitu kan. Udah balik lagi, ajarin anak-anak ayat hafalan yang kitab yang lama ya, ajarin ayat hafalan lagi gitu ya. Pokoknya saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk muslim, katanya gitu. Oh saya gimana ya gitu. Tapi waktu itu saya udah tetap sholat, padahal semua bilang, lawyer, saya cerita teman kantor, udah tiarap dulu, maksudnya jangan kelihatan lah lagi sholat, lagi apa, udah nggak apa-apa, Allah maafin kok kalau misalnya nggak gitu. Tapi di hati tuh kayak enggak, justru saya harus perjuangkan sholatnya tadi ya, pakai spray, pakai bed cover, Bu. Pokoknya yang buat nutup ya, mungkin nggak sempurna juga nutupnya kali mah itu kalau saya pikir ya. Kalau mau jam sholat tuh malah lagi kadang di bawah perjalanan gitu, jadi nggak bisa kayak wudhu. Itu juga saya alhamdulillah baca buku fikih sholat gitu ya. Tadinya bab tayamum tuh mau saya lewatkan, masih banyak yang harus dipelajarin. Tayamum mah nggak mungkin lah, di sini banyak air gitu, mau saya lewatin kok ya tangan saya tuh nggak gerak mindahin gitu. Ternyata ya itu kejadiannya, sampai saya terpaksa harus tayamum lah istilahnya ya, supaya nggak terlalu kelihatan lagi wudhu gitu. Di mobil gitu usap-usap begini gitu sambil ngumpet-ngumpet, kadang dicolek sama pembantu dari belakang, Bu diliatin bapak gitu ya, mulutnya komat kamit lagi kan ya gitu, mungkin gitu ya. Pembantu saya ini berperan besar banget, kalau bisa dibilang itu saya alhamdulillah, saya tuh nggak pernah cerita beliau saya masuk Islam gitu, tapi mungkin beliau ngeh ya, ini mukena bukan punya dia gitu, nyuci mukena siapa ini ya. Ternyata waktu saya yang ditipu masker itu juga beliau ternyata doain saya taunya setelahnya. Saya waktu itu cuma berdoa, ya Allah semoga ibu kuat lewatin ujian ini, ujian pertama ini. Memang dia tahu biasanya mualaf itu banyak ujian kayak Teh Nini bilang gitu, yang paling berat pastinya ujian ketika yaitu suami nggak mau ikut ke kita gitu, kita juga nggak bisa, Allah nggak ridho, terpaksa harus pisah gitu ya. Dan pastinya yang paling berdampak anak-anak ya, kita sebagai ibu yang berat mah anak-anak, kita pertahankan rumah tangga juga biasanya sih karena anak-anak udah gitu ya, daripada repot-repot jelasin lah anak mengalami ini itu gitu. Waktu saat itu gitu, cuman balik setiap ada yang berat banget itu saya kan nggak bisa cerita orang, jadi ceritanya sama Allah, sama ke Al-Quran, nggak bisa dengar suara Allah kan. Saya pikir ya udah kan Al-Quran surat cintanya Allah gitu ya, mungkin Allah jawab dari situ gitu. Itu juga terjemahannya. Waktu saya ketakutan banget di tahajud, saya nunggu ke subuh, saya dapat Quran surat Fusilat teh ayat 30 sampai 32, Quran surat 41 ya. Itu kan dibilang orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah gitu ya, dan meneguhkan pendiriannya gitu, maka malaikat-malaikat akan turun dan berkata, janganlah takut, janganlah bersedih ya, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan bagimu. Tapi aku mikir, baru berhenti di situ, tapi nanti ya di surga, saya mikir gitu. Tapi saya lanjutin ke bawah, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia, di kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah, maksud saya di dunia juga, saya mikir gitu, di dunia dan di akhirat, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya, yang kamu butuhkan gitu ya, sebagai penghormatan bagimu. Saya baca lagi, ini nggak kebalik ini ayatnya ya, kok Allah yang hormatin kita, bukannya kita yang hormatin Allah. Masya Allah tuh saya langsung nangis. Itu posisi saya itu di Pondok Pesantren Umi Irena Handono di Sentul. Subuh, biasanya kami subuh di sana, terus zikir pagi, kultum, curhat. Pas curhat, gimana Ica? Kan Umi tahu Ica malam tuh ketakutan gitu ya. Alhamdulillah Umi tadi Ica dapat Quran surat Fusilat. Ya udah Ica nggak boleh takut, Ica nggak sendirian. Sama Allah, sama malaikat-malaikatnya, dia bilang gitu ya. Ica nggak sendirian. Iya Umi, insya Allah. Jadi setiap ada benar inamal usri yusro tuh bener kerasa banget. Setiap ada bad news, nggak lama tuh good news gitu ya. Itu masya Allah, itu sering terjadi gitu. Sampai akhirnya kayak Allah biasakan
ketika kita denger bad news tuh udah jadi nggak fokus ke bad newsnya, tapi mau ada good news apa ya gitu sampai begitu, dari yang tetap takut gitu sampai mulai terbiasa seperti itu, pasti ada good news nih habis ini gitu. Nah itu kejadiannya sama anak seminggu di pesantren tuh, namanya kaget ya, nggak pup seminggu, susu nggak habis, nggak makan, nggak tidur gitu, nggak stres mungkin ya gitu ya. Saya bilang saya curhat lagi, Umi apa Ica zolim sama anak-anak ya, apa Ica pulangin aja ini anak-anak gitu, Ica bawa-bawa kondisi nggak menentu gitu ya, kayak zolim, Icanya yang zolim, istilahnya saya begitu. Malah ditegur sama Umi, Ica nggak boleh ingkar sama kebaikan yang Allah sudah kasih gitu. Gak semua orang mudah loh bisa nggak pakai rebutan anak katanya gitu. Ica dengan mudahnya bisa bawa anak-anak ke sini gitu kan. Kalau kamu coba pikir, kalau kemarin kamu main pergi aja, anak-anak gak dibawa, fitnah apa yang akan ditimpahkan ke kamu? Mamanya nggak sayang sama anaknya, mamanya pergi dengan laki-laki lain misalnya, gitulah, menelantarkan dan sebagainya. Kalau sekarang maupun nanti anakmu diambil katanya gitu, diambil kembali gitu ya misalnya, mereka udah tahu kamu perginya kemana, sama siapa, ngapain di sini gitu. Oh iya ya Umi, betul gitu ya. Nah itu yang sama, yang nggak pernah putus tuh zikir. Waktu itu Ica putus sedikit aja nggak zikir gitu di hati gitu ya, misal lagi apa lupa zikir, yang masuk pikiran dari setan, bisikan setan, kamu yang merusak rumah tangga, kamu mengambil kebahagiaan anak-anak gitu-gitu. Tapi ketika Ica zikir lagi gitu ya, saya zikir lagi, itu dibalik. Insya Allah saya nanti yang membuka jalan untuk keluarga bisa kembali dapat hidayah gitu ya, kembali ke Islam gitu. Jadi yang akhirnya itu saya udah tahu, mulai dari situ udah, daripada dengerin pikiran setan, saya berzikir aja, yang tahu aja, yang gampang-gampang aja gitu. Waktu saat itu dan saya dapat ayatnya waktu itu Quran surat Sabah ayat 37, Quran surat 34 ya, ayat 37 ya. Tadi Quran surat Fusilat, Quran surat 41 ayat 30 sampai 32, Quran surat Sabah ya 34 ayat 37. Dan bukanlah hartamu atau anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami gitu ya, tetapi orang-orang yang melakukan kebajikan, orang-orang beriman yang melakukan kebajikan yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda, mereka yang akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Sudah mantap, habis dapat ayat itu saya kehilangan anak, kehilangan harta, sudah. Iya, janji Allah lebih besar dari semuanya itu tadi. Jadi waktu kalau setiap ditanya ujian tantangannya yang terbesar, dua itu teh, harta itu saya nggak punya. Saya belum lanjutin sedikit ya teh, biarin lengkap gitu ya. Pekerjaan Allah tuh terlalu sempurna buat saya, sampai suka GR, pandemi itu diciptakan Allah buat saya. GR banget, pandemi membawa berkah ya. karena hidayahnya karena pandemi. Terus anak-anak tuh waktu diangkut teh, waktu lagi ketahuan suami tuh sempet itu saya mohon maaf ya, orangnya sudah meninggal, soalnya saya nggak enak juga. Sempet ya, namanya manusia kaget kali ya, langsung tangan lah, main lah gitu ya, sampai saya dijemput polisi, bikin visum, laporan KDRT dan sebagainya. Padahal saya nggak bermaksud melaporkan gitu ya, mungkin ada dengar tetangga ya ramai dan sebagainya, polisi jemput. Kalau polisi nggak jemput, saya nggak kepikiran ngelaporin bapaknya anak-anak gitu ya gitu. Nah tapi ternyata itu bagian semua dari rancangan Allah yang sempurna banget, sampai dikira nih saya nih udah merancangkan sedemikian rupa, saya mau begini, saya mau begitu, padahal saksinya banyak. Padahal itu skenario Allah. Skenario Allah itu, yang pemilik skenario terbaik ya. Anak saya aja nanya,
Mami, ini kita mau kemana gitu ya. Waktu dibawa sama lawyer saya ke pesantren, saya juga mikirnya saya mau dibawa ke kosan, ke kontrakan gitu ya. Tapi Allah rencananya lebih bagus ya, ke pesantren kayak dicuci otak kan. Coba kalau di kosan mungkin galau-galau nggak jelas gitu, melo-melo nggak jelas ya. Tapi langsung pesantren mualafah lagi ya. Seanak-anaknya, anaknya nanya, mami sekolahku gimana? Gak apa-apa, ternyata ada online. Oh, gimana saya nggak GR pandemi itu buat saya. Anak saya pertama kali sekolah online, tetap bisa sekolah walaupun disentul gitu. Nggak ada yang tertinggal sedikit pun. Anak saya nanya, mami ulang tahunku gimana? Seminggu lagi ulang tahun. Sampai sedetail itu Allah perhatikan. Saya cuma bilang ke anak saya, iya mami janji, kalaupun nggak nanti tepat tanggalnya, nanti udah aman semua, udah bisa semuanya, mami kasih hadiah, mami rayain deh gitu ya. Tapi itu insya Allah gitu ya, masih nggak tahu gimana, orang pergi nggak bawa apa-apa, bawa badan doang gitu ya. Anak-anak mami mandi, kenapa kita 2 hari mandi nggak ganti baju, masih nungguin baju bu dikasih orang gitu. Jadi saat itu seperti itu. Tapi masya Allahnya nih ya, ini karena saya mau ceritain Allah gitu. Hari ulang tahun anak saya tuh paling suka pizza. Posisi disentuh Bojongkoneng nyari Pizza Hut gimana. Tiba-tiba ada teman saya ucuk-ucuk, rumahnya di Depok, perempuan ya, naik motor ke pesantren mau nengokin saya nggak bilang, dia bawanya pizza. Anak saya butuh buat sekolah online-nya tab itu ya bu, kalau HP kan kecil banget, dia pengen tab buat ulang tahunnya. Masya Allah ya, ada yang ngasih tab di hari ulang tahunnya, nggak meleset sehari pun. Masya Allah, luar biasa ya. Yang kayaknya kita pikir itu mungkin sesuatu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan kirain ya. Terus saya juga pikir nanti saya kasih ke anak saya, Allah kasih hari itu. Sama tadi yang teman saya minjemin uang ya, posisi di pesantren bu, saya posisi nggak di pesantren pun ngembaliin uang dengan praktekan saya dalam waktu berapa tuh ya, April, Mei, Juni ya, itu kayaknya nggak mungkin kekumpul juga uang sebanyak itu ya. Tapi saya tetap, saya ingat betul, kurang 2 minggu menuju bulan Juli, berarti pertengahan Juni ya, habis duha itu saya berdoa, ya Allah kurang 2 minggu lagi bulan Juli, saya gimana ngembaliin uangnya nih buat teman saya yang udah baik banget sama saya, posisi di pesantren, nggak di pesantren juga kayaknya nggak bisa uangnya kekumpul gitu ya. Terus itu nggak ada hubungin beliau juga. Terus saya cuman waktu itu saya bilang, ya Mu'id, ya Mu'id, Allah yang maha mengembalikan ya. Masya Allah. Cuman berdoa itu aja. Zuhur bu, zuhur saya dapat WA dari Kohani, 3 kali dikirim bukti transfer. Ternyata katanya itu transferan dari alumni UI. Saya dulu alumni UI, tapi ini dari semua angkatan yang saya juga nggak kenal mungkin ya, udah profesor mungkin ya, nggak kenal saya pastinya gitu. Tapi mereka ngumpulkan uang sampai 82 juta bu. Masya Allah. Iya itu saya langsung sujud syukur. Saya telepon teman saya, minta nomor rekening. Saya bilang, ternyata dia tuh udah mengikhlaskan, dia udah dengar kabar saya posisi di pesantren lah, dia pun gak berani hubungin saya, takutnya kondisi gak kondusif ya. Itu beliau udah mengikhlaskan, dia bilang alhamdulillah saya udah dapat gantinya rezeki, jadi saya udah ikhlas, kamu gak usah kembalikan pun gak apa-apa kata dia. Tapi saya bilang, saya itu tadi duha doa minta uang buat kembaliin. Zuhur saya dapat transferan, saya bilang ini harus saya kembalikan buat kamu gitu. Masya Allah ya bu ya. Itu saya cerita ini mungkin sepele gitu ya, tapi
setiap ingat itu Masya Allah ya Allah, sedetail itu. Doa saya apa Bu? Cuman ya mu'id zikir ya kalau bisa dibilang, malah bukan mungkin ya mu'id dari duha ke zuhur. Tapi ya itu betul-betul ya Allah melakukan tuh sesuai prasangka hambanya gitu. Kalau ditanya kuncinya saya selama menghadapi ujian itu, cuman itu aja, husnuzon billah gitu ya. Mau keadaannya kayak gimana, husnuzon billah aja gitu sama Allah. Sama ya tadi semuanya balik ke Al-Quran gitu, kekuatannya, pertolongan Allahnya dari situ. Sama tadi sholat gitu, cuman sholat dan sabar penolong kita itu mungkin kalau bisa ditanya. Masya Allah. Mungkin untuk penutupnya saya satu lagi kesaksian yang terbaru belum cerita lagi nih saya di media juga, pertama kali ini di ibu-ibu. Alhamdulillah kemarin itu saya baru pulang umroh, ada yang berangkatkan saya umroh. Iya, sebenarnya tuh saya ada yang berangkatkan umroh juga bulan Januari, tapi 27 Januari itu harusnya berangkat. 26 Januari itu kondisi kasus Omikron tuh lagi tinggi. Kebetulan saya di dinas kesehatan, jadi bos saya menganjurkan untuk gak berangkat. Udah tinggal resleting ditutup lah istilahnya. Mungkin kalau manusia balik lagi kecewa bisa ya, malu, kasihan yang udah berangkatin, hangus Bu 35 juta. Kan itu yang masih pakai karantina, jadi biayanya lumayan besar, 12 hari. Tapi balik lagi saya pikir belum waktunya, mungkin Allah masih mau persiapkan saya lebih lagi. Saya pikir udah, saya nggak mengharapkan orang berangkatin saya nabung aja. Kasihan juga orang tadi uangnya udah ini mau saya kembalikan juga, nyicil ke yang bersangkutan, orangnya nggak mau. Saya cuma bisa doakan semoga pahala memberangkatkan umrohnya juga sudah dapat walaupun saya nggak berangkat. Ternyata saya pikir masih tahun-tahun kapan saya umroh. Tiba-tiba bos saya di kantor berganti, bos baru nggak kenal saya, mungkin nggak tahu cerita saya di YouTube. Tiba-tiba entah dari mana beliau dengar cerita tentang saya dan dengar cerita saya nggak jadi berangkat umroh. Suatu hari saya dipanggil beliau, saya mau diberangkatkan umroh. Saya masih deg-degan, takut nggak jadi lagi. Nggak berani cerita siapa-siapa. Terus saya cuman sholat taubat terus, istighfar terus menjelang keberangkatan tuh. Belum cerita siapa-siapa, keluarga pun belum saya ceritain. Cuman ya Allah, layakkan aku jadi tamumu ya Allah, saya gitu terus ya. Kalau nggak jadi lagi saya nggak tahu gitu ya, mungkin saya terlalu banyak mungkin dosa jahiliyah gitu. Jadinya mungkin sampai itu namanya tanah suci ya, tempatnya Allah gitu ya. Mungkin ya kalau saya belum sampai dilayakan ya nggak bisa gitu kan. Udah saya pasrah gitu, yang ada tuh mungkin orang excited, semangat gitu ya, saya tuh deg-degan, takut, terus denger cerita sana, denger cerita sini gitu ya. Tapi Masya Allah gitu ya, saya dari mau berangkat tuh udah bilang, ya Allah kasihkan saya teman kamar yang bersemangat beribadah gitu ya. Namanya di tempat, di negeri orang, kalau kita semangat tapi sendirian, takut juga jalan sendirian gitu ke masjid. Alhamdulillah saya dapat oma-oma Bu, 65 tahun. Ada yang 65 tahun di sini. Tapi semangatnya Masya Allah ya. Itu tekadnya tuh bulat kalau bisa dibilang ya. Sampai bilang, oma mati di sini juga nggak apa-apa. Alhamdulillah katanya. Di sholat jenasahin orang sebanyak itu, setiap habis sholat fardu kan di sana sholat jenazah ya. Jadi mau banget katanya si oma. Tapi saya kan pikir saya lebih muda, saya yang jagain oma gitu. Oma pengen banget masuk Hijri Ismail, tapi kan rebutan Bu, rame banget antrinya. Entar aja oma, saya tarik lagi, entar aja oma gitu. Sampai akhirnya tuh mungkin ya tadi suatu saat tuh saya berhasil sama oma masuk ke Hijri Ismail, tapi berdiri, nggak bisa sholat sunnah.
Udah Oma, kita doa aja, kita baca bacaan sholat sunnah 2 rakaat tapi sambil berdiri, saya bilang gitu. Udah begitu pas keluar saya kepisah sama si Oma, tapi kita emang udah bilang, Oma kalau kepisah kita ketemu di pancuran emas gitu ya gitu. Terus saya di pinggir, ya Allah lindungin Oma, jangan sampai Oma keinjek. Tiba-tiba Oma keluar dari arus itu ya dengan gagah sambil ngelap air mata. Oma abis nyium rukun yamani, Oma abis pegang hajar aswad. Masya Allah, alhamdulillah Oma. Saya bilang emang Oma harus pisah sama Ica ya, kalau sama Ica nggak boleh ya Oma, saya bilang gitu. Iya kata si Oma gitu. Ya udah Oma kan udah dapet, nanti Oma istirahat, Oma nggak usah ikut Ica ya, bangun pagi-pagi lagi ke masjid lagi kan ya, Oma di hotel aja, Ica bilang gitu kan. Oma udah dapet, si Oma nggak mau ditinggal. Lagi di subuh terakhir kami di Mekah, itu kami Mekah dulu baru Madinah. Alhamdulillah ya, Hajar Aswad tuh kayak sesuatu yang gak mungkin kita pegang apalagi cium. Lihat aja silvernya itu kelihatan tuh udah alhamdulillah bisa kelihatan sedikit ya. Saya nggak kebayang bisa nyium, tapi Masya Allah Bu, kita udah tahajud, kita tawaf sunnah, si Oma melipir ke antrian Hajar Aswad. Saya udah mau tarik-tarik, Oma ntar aja Oma. Si Oma nggak bergeming Bu, nggak dijawab saya. Dia begini aja, gitu. Depan kita orang gede, belakang kita orang gede, gitu Bu. Tiba-tiba kita udah ada di pinggirnya Ka'bah, udah nempel Ka'bah, tapi kaki ketekuk. Itu kan bawahnya ada marmernya lagi, miring. Jadi kaki saya udah ketekuk, saya udah nggak bisa napas. Ngelihat orang tuh udah mulai hitam, kayak mau pingsan. Sikir saya udah ganti, la ilaha illallah. Kalau sampai napas saya putus di sini, la ilaha illallah saya pikir. Tapi ya memang Allah nggak izinkan itu terjadi ya. Nggak tahu gimana caranya Bu. Saya sudah di depan Hajar Aswad. Terus saya mau cium pertama kali nggak sampai. Karena kan kaki ketekuk. Ya Allah udah di depan Hajar Aswad masa nggak bisa cium, sedih banget ya. Terus saya pikir Hajar Aswad tuh hitam, kan dibilang batu hitam, ternyata coklat kemerahan ya teh gitu. Baru lihat gitu ya, tapi nggak kecium, nggak nyampe 2 kali, nggak nyampe. Yang ketiga kali Bu, nggak tahu ada yang dorong kali atau gimana, masuk masuk Bu gitu, masuk gitu ya. Terus gantian sama si Oma ku tarikin gini dikit, Oma kecium bibirnya dikit, gitu katanya Mak. Oma kena dikit katanya gitu. Ya udah alhamdulillah keluarnya lagi bingung. Ciput saya hilang Bu, ciput di dalam bisa hilang, kerudung nggak lepas, ciput hilang. Kebayang ya suasananya. Keluarnya lagi gimana ya Oma ini ya. Iya, sampai saya bilang, Oma ku tinggal ciput sebagai saksiku di Hajar Aswad. Mau dicariin Cak? Nggak usah Oma. Terus ada 2 orang Indonesia laki-laki Bu, tolongin kita keluar. Saya ditarik, saya nggak berani lihat kali malaikat atau apa, saya nggak berani natap. Saya cuma bilang terima kasih saya gitu. Terus si Oma, Cak, tas Oma Cak jatuh. Waduh, saya lagi ditarik keluar, si Oma tuh kayak tenggelam gitu kan. Saya udah di pinggir lagi sama, ya Allah semoga Oma nggak keinjek-injek gitu. Ternyata saya lihat Oma kebenam, beliau merasanya terbuka jalannya. Enggak, Oma justru pas turun orang kasih jalan katanya gitu. Jadi dia keluar dengan gagahnya lagi. Saya udah takut Oma kenapa-napa. Sudah Bu, dari situ kita napas Bu, nungguin subuh ya. Sambil itu kan subuh terakhir di Mekah. Maksud kita teh bersyukur ya. Tapi mungkin kan Allah lebih tahu apakah saya tuh jumawa, puas gitu ya dengan kayaknya udah ngejos banget nih Oma kita. Sholat kita di masjid terus ya, pahala 100.000 kali. Gitu kan. Kita cium semuanya ya Oma ya, rukun yamani, musola Jibril, Hajar Aswad yang orang megang aja susah. Alhamdulillah dapat hadiah ya Oma ya gitu. Allah nggak mau kita kayak gitu. Saya nengok ke kiri, ada ibu-ibu udah lebih tua dari Oma.
Saya tanya, ibu dari mana? Dari Medan. Baru datang bu? Iya baru, saya ke Madinah dulu baru di Mekah. Ibu udah ngapain aja? Saya tanya. Saya udah cium Hajar Aswad 4 kali. Saya langsung, yang saya pikir sekali aja udah, saya nggak mau coba lagi, mungkin seumur hidup daripada saya mati di situ. Tapi dipikir-pikir nggak pernah ada yang meninggal di situ ya, gitu kan. Tapi itu kayak Allah langsung bikin saya gitu ya, nggak boleh ya. Terus saya juga pikir tadi kan, sholat di masjid terus gitu ya. Saya tanya, ibu hotelnya di mana? Dia nyebut di mana gitu. Tapi saya nggak pulang ke hotel. Loh, ibu nggak lapar? Saya bilang gitu. Enggak, saya minum zam-zam aja. Jadi ibu habis sholat isya, saya di sini itikaf bu di masjid Masjidil Haram. Saya pulang, saya isyanya masih pulang, makan malam di hotel, tidur dulu, mandi dulu, tidur dulu lah ya, baru bangun lagi, tahajud ke situ lagi. Beliau tinggal bu di situ, nggak makan makanan hotel, minum zam-zam, kenyang. Saya malu tengok-tengokan sama omah. Mungkin itu maksud Allah ya, supaya kalau kita belum puas kan kita rindu ke situ lagi, bisa mengikhtiarkan lebih lagi. Di situ kenapa saya tutup dengan hal ini gitu ya? Itu betul-betul suatu panggilan ya. Dari itu saya waktu itu cuma berpikir, ketika itu bukan kayak pencapaian saya bisa nyium Hajar Aswad. Insya Allah katanya itu bisa jadi saksi ya, kita pulangnya nanti nggak salah alamat. Ya insya Allah itu batu dari surga, kita bisa semuanya kita dikumpulkan lagi di surga insya Allah gitu. Seperti tadi mungkin belajar dari kehidupan Coach Steven juga, mungkin kalau kita hari-hari ini masih mikirin masalah kita pribadi, keluarga gitu, sayang banget gitu ya. Hari-hari ini kita harus berpikir yang lebih besar gitu ya. Ada kepentingan umat yang lebih besar. Mungkin kayaknya saya cuma bisa masak di rumah atau apa ya gitu, tapi ya itu kita bergerak di dalam dakwah ini bersama-sama dengan apa yang kita bisa. Saya selalu ingat kisahnya semut ya, yang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dengan setetes air. Kayaknya mah nggak bakal ngefek ya gitu, tapi ternyata iya, dia cuma mau Allah tahu semut ada di pihak siapa, yaitu di pihak orang beriman. Semoga semua amal soleh kita sekecil apapun diperhitungkan Allah ya ibu-ibu ya, supaya dinilai kebaikan, mendatangkan pahala, dan dinilai Allah kita ada di pihak orang beriman. Kalaupun mungkin umur kita nggak sampai melihat Islam berjaya kembali, insya Allah kita pernah bilang kita ada loh di bagian gerakan itu gitu ya. Insya Allah ya ibu-ibu, kita sama-sama saling mendoakan. Di sini mohon doanya juga Teteh.